nggak tahu, bilang tahu nggak tahu, tapi bilang nggak tahu tahu gitu. Ini masih asal-usul tapi paling jelas adalah Andrew. Mungkin semua orang juga nggak tahu sekarang siapa sih sebenarnya pembunuh Munir itu, Pak. Karena ya sampai sekarang kasusnya belum diungkap sebenar-benarnya lah. Entah itu ditutupi atau apapun itu. Militer. Orang yang dibunuh karena berani soal keadilan itu ada jutaan orang. Jadi kalau misalnya bilang, kok bisa sih? Bisa, it happens every day and it happens every second. Seperti itu kalau misalkan terlalu berani. Karena nggak mengganggu stabilitas mereka itu. Karena dia berpotensi untuk menyebarkan kebenaran dan menyadarkan publik. Dia nggak sejalan sama sistem. Ya wallahualam nggak ada yang tahu, tapi pastinya kalau Munir masih hidup, dia pasti sekarang bersama kita memperjuangkan hal-hal yang sama yang hari ini kita perjuangkan juga. Tentu akan jadi oposisi yang sangat jelas. Mungkin menjadi inilah tokoh yang menjadi patokan kita semua dalam berekspresi, dalam menyampaikan suara kita sebagai rakyat. Bakal jadi sosok yang paling keras buat mengkritik, apalagi presiden kita presiden yang pelanggar HAM. Mungkin Munir terbunuh saya, mungkin gue juga belum lahir kan. Tapi gue bisa merasakan bagaimana rasa sakitnya, rasa kecewanya, rasa sedihnya. Kayak gitu, apalagi keluarga atau kerabat terdekatnya. Kebayang banget Mas, dari keluarga Munir, terus juga teman-teman aktivis 65, 98, dan bahkan yang kemarin sekitar kurang lebih 10 teman-teman kita yang hilang dan mati. Sangat sedih sebenarnya, karena menggambarkan sosok impunitas yang sangat-sangat masih kuat di pemerintahan saat ini. Selalu kebayang perasaan keluarga yang ditinggalin. Kan maksudnya banyak Munir di sana, kayak termasuk Ibu Sumarsi juga, orang-orang yang ditinggal karena mereka berani menyuarakan kebenaran, mereka berani melakukan riset. Itu banyak sekali, jadi pastinya aku ada rasa sedihnya. Terus kuat meskipun nggak akan pernah ada jawaban untuk kalian, tapi kita tetap di sini nuntut hak-hak kalian. Gue mau bilang, gue sendiri yang akan melanjutkan perjuangan Munir tersebut. Yang penting mengucapkan terima kasih karena dulu sempat mendampingi Munir dan sempat setia sama Munir, dan juga menyemangati, memberikan dukungan moral ke Munir yang diserang terus sama negara. Mungkin itu aja sih dari saya, cukup. Aku mau bilang bahwa kalian keren, lanjutkan terus perjuangannya. Kalian nggak sendiri di sini, ada banyak yang prihatin dan senantiasa semangat untuk memperjuangkan apa yang dulu juga masih diperjuangkan sama Bang Munir. Terima kasih Bu untuk perjuangannya. Ibu adalah perempuan hebat, perempuan yang sangat kuat. Ibu telah membesarkan anak tanpa sosok ayah, tapi ibu terus memberikan ajaran-ajaran terbaik. Semoga apa yang ibu lakukan bisa mendapat balasan yang terbaik ke depannya. Menarik ya, jadi saya pikir semua anak-anak muda ini tahu tentang apa yang dilakukan oleh Cak Munir, dan mereka kemudian membuat itu jadi patron. Munir adalah role model yang buat mereka itu dipakai untuk perjuangan melawan penindasan, melawan rezim yang jahat hari ini, dan itu yang membuat mereka ikut bersama, membersamai kami di aksi Kemisan. Itu kan di aksi Kemisan ya teman-teman. Jadi bangga ya dengan anak muda, karena sejak awal saya kan sering kali ya ditanya sama orang, apa harapan Mbak Suci? Harapan saya sudah terjawab itu tadi, bahwa banyak anak-anak muda yang kritis, bahwa banyak anak muda yang hari ini tidak bisa diberi info-info hoax, dan mereka mau meriset, dan kemudian mereka juga punya patokan sebagai
true hero itu kayak apa. Kan ini hari ini mulai kan si pemerintah mencoba mencari-cari, menarik lagi kepada orang-orang yang kemarin kita udah tahu, melihat bagaimana rezim ini, presiden ini bagi-bagi penghargaan ya. Dan itu kan kayak aku bilang kalau kasar itu kayak karena hanya orang-orang yang bersalah ngasih orang-orang yang secara rekam jejak nggak bagus, terus saling ngasih gitu loh. Ya caranya gimana ngangkat mereka. Jadi itu bahwa ada yang memang betul-betul bagus itu dicampur supaya nggak kelihatan bahwa itu sebetulnya hanya dari elu ke elu lagi gitu loh. Jadi hari ini mereka begitu mengidolakan Cak Munir dan bagian dari apa yang mereka perjuangkan itu yang itu menginspirasi mereka. Jadi yang diperjuangkan Cak itu menginspirasi mereka dan thank you anak-anak muda, kalianlah harapan bangsa sehingga ke depan mempunyai lahirlah kader-kader yang memang betul-betul tulus untuk rakyat, bukan mau ditipu-tipu oleh oligarki lewat partai-partai yang hari ini begitu kuat di bangsa ini. Ya kalau bisa kita golput atau apa yang membuat mereka jadi bangkrut, tutup sendiri gitu kan bisa jadi. Nggak perlu kita main kasar karena selalu akan ada provokator-provokator yang dibikin seolah-olah masyarakat sipil yang membutuhkan itu. Padahal yakin bahwa ada kalanya itu memang para penunggang gelap. Mereka berterima kasih kepadaku karena masih setia ya. Jadi itu membuat kalau aku sih itu bagian dari komitmen ya. Ketika kami menikah dulu ya bagian dari frame besar kenapa aku mau menikah dengan Munir karena kami sama, punya visi misi yang sama. Jadi ketika dia kemudian dibunuh, itu bagian dari yang tidak hanya melukai sebagai seorang suami atau seorang ayah, tapi ini juga melukai sebuah gerakan. Bagaimana gerakan masyarakat sipil ini selalu jadi target pembela HAM yang sangat kritis, sangat vokal itu selalu akan jadi target. Dan kemudian aku masih ada di sana itu adalah menurutku contoh konkret. Bagaimana sih hari ini banyak sekali orang yang bisa disuap. Dan kita bisa melihat juga ada yang sindrom Stockholm gitu kan karena tergiur kekuasaan kita bisa melihat ada yang namanya orang-orang yang dulu dulu sudah diselamatkan Cak dalam kasus penculikan ya. Semua hari ini berombongan masuk di kekuasaan. Jadi yang aku mau tunjukkan adalah komitmen itu adalah antara perkataan dan perbuatan itu menyatu, ditunjukkan langsung. Seperti halnya almarhum gitu. Jadi kehidupan sehari-harinya dia juga orang yang sangat sederhana, punya komitmen yang jelas terhadap orang-orang yang memang tertindas. Bahkan tengah malam ada orang yang minta tolong, dia akan datang gitu loh. Kalau itu terkait dengan dia diancam oleh aparat, apakah bahkan dulu zaman masih saya diburu pun ada buruh yang mau bunuh diri, dia datang malam-malam untuk menyelamatkan gitu loh. Terkait nyawa almarhum selalu datang kapanpun. Hampir kayak 24 jam dan apa yang aku lakukan adalah bagian dari cermin yang selama ini kami sama-sama untuk melakukan hal itu. Ya pasti beda karena almarhum memang seorang yang memang sejak awal memang dia mendampingi keluarga korban. Jadi itu bagian hal yang selama ini memang jadi ruang lingkup yang dia kerjakan. Jadi kalau aku sedang memperjuangkan ruang di mana itu bagian dari ruang hidupku juga ketika sudah dirampas ya orang yang buat aku yang terbaik dan buat harusnya negara ini melindungi dan memberikan ruang aman bahkan memberikan penghargaan tapi malah dibunuh. Karena kalau buat aku sih
pertama kali hak asasi manusia dikenal itu ya dari seorang Munir gitu loh. Dari Indonesia kemudian dihargai karena ada yang ngomong hak asasi manusia gitu loh. Dan itu yang memulainya Munir gitu. Bagaimana supremasi sipil itu menjadi lebih tinggi dibandingkan militer itu juga dimulainya dari Munir, di mana dia bisa berani menunjuk dan menunjuk orang-orang yang justru sangat kuat kedudukannya, apakah itu Pangap, apakah itu komandan Kopassus dan sebagainya. Itu zaman itu mengerikan. Dan Munir memberikan contoh bahwa orang-orang bersalah meskipun dia jenderal, meskipun dia punya kuasa, kita bisa melawannya. Dan keberanian itulah yang aku pikir ditularkan, dan hari ini sudah lahir banyak anak-anak muda yang luar biasa buat aku, dengan kreasi yang luar biasa juga untuk apa ya, ada yang membuat meme, ada yang sarkas, ada macam-macam, dan itu menyenangkan ketika kita tidak lagi kemudian sadar bahwa kita tidak lagi ngomongnya soal horizontal tapi vertikal. Itu lebih keren karena dari dulu mereka rezim akan selalu menarik kita untuk selalu saling berantem sendiri, masyarakat sipil. Nah, itu yang harus anak muda sekarang kritisi supaya ke depan jangan mau kepancing apakah ngomong soal rasis, suku, agama dan sebagainya. Nah, itu hentikan karena yang kita lawan adalah rezim penindas. Soal perasaan, soal kehilangan itu sebetulnya kan semua orang juga akan merasakan ya, orang yang sangat dicintai, sangat dikasihi, disayangi, tiba-tiba dicerabut dengan kejam ya. Dan hari ini keadilannya masih gelap. Jadi itu ruang yang aku pikir sekali lagi harus dibedakan. Karena aku seringkali dulu ya ada orang atau ustadz lah yang ngomongnya soal ikhlas dan sebagainya. Buat aku, ikhlas itu urusannya saya dengan Tuhan. Jadi hidup manusia, kematian manusia itu urusannya hanya sama Tuhan. Dan keikhlasannya itu hanya pada Tuhan, bukan manusia yang hidup. Jadi ketika ada penyalahgunaan kekuasaan, karena kemudian kan diketahui bahwa ini kematian almarhum suamiku ini kan ditariknya ke Badan Intelijen Negara. Nah, artinya apa? Ketika sebuah lembaga yang harusnya melindungi negara, melindungi warganya, terus dipakai untuk membunuh warganya sendiri, menurutku itu tidak benar. Nah, itu yang harus kita luruskan. Nah, mengingat hari ini juga impunitas luar biasa, karena kita sejak awal ya selalu dikasih tontonan bagaimana orang-orang yang punya kekuasaan, punya senjata itu orang-orang yang buat aku satu tidak kredibel, kedua mereka itu orang tidak punya malu. Karena ketika mereka tahu anak buahnya melakukan hal yang bodoh atau apa, selalu lagi-lagi itu salah oknum. Bukan merefleksikan bahwa itu juga salahmu untuk kamu tidak mendirect dengan benar gitu loh. Sehingga sampai Afan ada jadi korban, itu bagian dari itu. Dan kemudian dia juga tidak merasa itu bukan salahku. Jadi tidak ada rasa malu yang melekat pada para pejabat ini karena mereka haus kekuasaan. Karena kekuasaan di atas segalanya buat mereka. Makanya tidak ada, kita pernah tahu, melihat, mendengar orang yang anak buahnya menyalahi dan salah kemudian melakukan pembunuhan dan sebagainya, mundur. Tidak ada di pejabat kita. Kalau di luar negeri salah jauh banget dari dia. Kemudian kesalahannya itu dia merasa bahwa itu bagian dari dia yang harus bertanggung jawab, pasti mundur gitu loh. Tapi di negara kita nggak ada. Kita lihat Sri Mulyani berapa kali ngomong kan mau mundur, tapi itu hanya lagi-lagi pencitraan, seolah-olah akan ada yang menggandoli istilahnya atau keberatan kalau dia, tapi kan buktinya dia di reshuffle juga, bukan karena dia mengundurkan diri kan. Maksudku itu yang aku mau bilang, bahwa para penguasa kita ini selalu tidak ada yang mempunyai rasa malu dan tidak mau bertanggung jawab. Jadi soal perasaan ya samalah ya. Orang ditinggalkan
pacarnya aja patah hati gitu kan. Dan ini bukan lagi soal orang kan kadang-kadang membawa ini ke ranah wah dendam gitu kan. Karena ya itu tadi ikhlas sudah aku jawab. Tapi kalau dendam, kenapa saya harus dendam? Itu kan kayak melihara sebuah hal yang buruk ya di dalam diri saya dan di anak-anakku terutama. Dan itu akan tidak membuat hidup ini menjadi benar. Tapi selama ini kan aku mencoba tetap on the track, dalam artian kalau dendam itu mudah loh. Kalau aku mau mau ngumpulin aja duit kalau balas dendam ya. Kalau dendam pasti ada balas dendam kan. Jadi aku bisa aja ngumpulin duit dan aku melihat, oh ini targetnya kayak gini. Kenapa si Mukdi misalnya kok bisa bebas? Aku bisa aja nyuruh orang misalnya ya mengumpulin duit sewa pembunuh bayaran untuk membunuh dia. Tapi apakah aku melakukan itu? Tidak. Dan itu sia-sia karena aku menjadi orang yang sama dengan orang-orang itu, menjadikan mengkhianati apa yang selama ini kita yakini bahwa yang namanya berjuang untuk kebenaran itu ya harus damai, on the track kalau menurut saya. Jadi pentingnya di sana. Jadi perjuangan itu harus terkait dengan kebenaran, tidak kemudian kita mengadaptasi apa yang penjahat itu lakukan kepada suamiku gitu. Tidak seperti itu. Jadi makanya kita membuat aksi Kamisan, aksi damai, itu bagian dari kerja-kerja kita. Kita pernah juga demo di BIN misalnya, itu besar sekali. Dan itu kita memang koordinasi dengan bagus. Tapi jadi nggak ada penunggang, meskipun pasti ada lah yang orang yang mencoba untuk menunggangi. Tapi ya kita udah siapkan, jadi ada korlap-korlap, siapa yang masuk kita tanya, siapa kamu dari mana dan sebagainya. Sehingga itu melindungi kita dari orang-orang yang ingin merusak gerakan kita. Itu kan banyak banget. Jadi kenapa kasus Cak itu 21 tahun tidak pernah sedikit pun turun ya ininya kampanyenya, karena ini sudah dimiliki semua orang dimanapun. Cak itu selalu orang melihatnya sebagai simbol perlawanan, sebagai simbol orang baik, sebagai simbol banyak sekali. Jadi rezim ini berkali-kali menempelkan dia seorang anti asing, orang Yahudi, orang apapun ditempel. Karena kebingungan akhirnya kayaknya itu bagian ruang di mana mereka akhirnya membunuh Cak Munir. Jadi soal perasaan buat aku itu sudah menyatu dengan perjuangan. Jadi itu bagian dari ruang di mana kami bersama-sama pastinya apa yang kita perjuangkan ya atas nama bersama-sama masyarakat sipil. Ya saya rakyat, masyarakat jelata, dan yang terus akan meminta hak-hak kita sebagai rakyat, sebagai warga, untuk karena kami bayar pajak, ya tentu saja kita meminta dong, harusnya kan ada akuntabilitas ya, pertanggungjawaban. Tapi kalau nggak ada ya kita harus minta gitu loh. Bagian dari ruang di mana saya pikir ayo masyarakat sipil kita harus cerdas untuk melihat itu. Jadi kalau ada pejabat songong atau apa, tinggalin aja, biarin aja dia ngomong sendiri. Nggak perlu lagi kita berduyun-duyun mendengarkan orang yang bohong gitu. Jadi itu sih salah satu di masyarakat kita sudah mulai muncul nih kayak menghukum secara langsung kemarin kayak misalnya terjadi di Universitas Mula Warman, misalnya ada wakil gubernur yang lagi pidato, mereka semua langsung balik badan karena mereka tidak mau dengar orang yang tidak punya kredibilitas. Jadi itu bagian dari cara apa sih istilahnya ya, yaitu tadi pembangkangan massal ya. Kalau aku pikir itu bagian yang mungkin next bisa kita lakukan kalau memang itu bisa gitu. Tapi supaya mereka juga berpikir, oh ternyata aku harus belajar ya. Kalau belajar, karena banyak sekali yang punya bedil itu kan nggak mau tahu. Jadi semoga sih bisa juga belajar. Ini pertanyaan saya untuk Mbak Suci.
Mbak Suci, aku benar-benar perasaan pengen tahu sebagai orang yang mencoba berjuang sebisa mungkin. Apa yang menjadi, ini pertanyaan sangat personal ya, jadi bukan pertanyaan untuk media. Apa yang menjadi bukan tips, apa yang menjadi hal-hal nyata yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencoba berjuang? Walaupun seringkali terjadi ketidaksemangatan, kejatuhan dalam perjuangan tersebut. Adakah hal nyata? Ini contoh, apakah mungkin jawabannya baca buku, atau olahraga, atau diskusi? Mbak Suci, menurut Mbak sebagai anak-anak muda yang mau melanjutkan semangat Munir, kita harus apa? Kok bisa sih kuat? Apa yang buat ibu itu bertahan? Untuk Mbak Suci, ada satu pertanyaan. Kira-kira berapa banyak hal yang harus kita korbankan untuk keadilan? Hai Mbak Suci, kami dari Malaysia ingin bertanyakan sampai bila mau memperjuangkan hak buat suami Mbak Suci. Kami harap perjuangan ini tidak sampai di sini, harus diteruskan. Sebetulnya itu hanya satu sih sebetulnya, kita ini hal yang mungkin orang bilang adalah klise, itu soal rasa ya. Rasa itu adalah buat aku adalah cinta. Membesarkan cinta itu artinya apa? Cinta itu pada kebenaran, cinta pada keadilan, cinta pada umat manusia, dan yang aku lakukan juga cinta pada suamiku. Tentu saja itu yang bagian mendasari akhirnya menjadi lebih besar kepada yang lain. Karena dulu aku juga memperjuangkan, misalnya memperjuangkan buruh. Saya cinta karena kebenaran, ingin memperjuangkan nasib buruh supaya dapat hak-hak mereka. Jadi itu bagian dari yang jadi kayak semacam apa ya, semacam patokan yang ada di dalamku untuk melakukan itu. Tentu saja berat, pasti berat ketika bayangkan aku yang biasanya bersama anak-anak, tiba-tiba aku harus melakukan semuanya sendiri. Satu itu. Jadi meninggalkan anak saja untuk bekerja itu berat udah. Terus ditambah kemudian tiba-tiba aku tahu bahwa suamiku ternyata dibunuh. Dan itu nggak main-main, musuhnya itu orang yang punya lembaga yang mengerikan di Indonesia, yaitu intelijen. Jadi itu hal yang aku pikir buat aku oke, itu berat. Tapi satu adalah aku harus realistis. Yang kedua udah nothing tulus saja melakukannya selama itu menjadi ruang kebenaran, ya kenapa tidak? Itu bagian dari akhirnya ditarik ke dalam rumah tangga. Artinya apa? Ketika aku meninggalkan anak-anak, ya aku harus mencari ruang karena ini ya manajemen waktu itu benar-benar sangat rigid yang aku lakukan. Sabtu Minggu aku nggak bisa keluar karena Sabtu Minggu adalah ruang di mana aku bersama anak-anak. Dan kalau pulang kerja, kadang-kadang aku harus menyematkan diri untuk saling bercerita kita. Apa saja sih, komunikasi itu tidak pernah henti. Jadi itu kunci buat aku untuk tidak hanya soal kuantitas, tapi kualitas itu menurutku itu lebih penting. Dan ketika aku meninggalkan mereka untuk aku harus pergi bertemu dengan Kongres Amerika, bertemu dengan Parlemen Eropa, bertemu dengan banyak ruang-ruang di mana aku juga ke daerah-daerah, itu aku mengatakannya bahwa ketika aku pergi dan ketika anak-anak mengizinkan aku pergi, itu bagian dari mereka juga berjuang untuk bapaknya, untuk hal yang berbeda, soal kebenaran, soal keadilan. Jadi itu yang aku tanamkan kepada anak-anak. Jadi ruang di mana kebencian dan kesakitan itu kita olah menjadi sebuah energi untuk mencari tahu kebenaran dan berjuang. Jadi di ruang itu emang nggak gampang. Jadi ada hal yang kadang-kadang kelelahan di mana
anakku tiba-tiba bilang aku rindu abah gitu misalnya. Aku harus berpikir bagaimana cara aku harus bilang kepada mereka. Ya mereka tahu bahwa satu memang aku biasa menceritakan kepada mereka hal-hal yang kebohongan itu tidak boleh dilakukan. Jadi aku selalu jujur kepada mereka bahwa bapaknya nggak akan pernah kembali, abahnya nggak akan pernah pulang. Tapi apa yang penting adalah cara mengalihkan ruang di mana rasa rindu itu hadir. Jadi bagaimana kita saling bercerita tentang abah, tentang Munir, tentang Cak Munir itu biasa kami lakukan. Jadi tidak lagi sebuah ruang di mana itu kita hanya menangis, tapi itu bagian dari itu justru memberikan energi kita lebih besar. Jadi itu yang aku lakukan. Kalau mau bilang soal ketakutan ya ada ruang itu, tapi ya itu tadi kita ngomongnya nothing tulus itu. Mati hidup manusia ini adalah Tuhan. Jadi itu soal cara ketika Cak itu diperlakukan seperti itu. Tapi buat aku semuanya ini Tuhan yang ngatur. Jadi keimanan itulah yang membuat aku hari ini terus seperti itu dan membesarkan anak-anak dengan hal yang ya kadang-kadang aku ajaklah mereka ke aksi kemisan misalnya, atau dulu demo, atau kemana aku bertemu dengan pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab, ya kadang-kadang aku ajak, tapi ada banyak hal yang aku tidak perlu masukkan mereka karena trauma itu juga melekat pada anak-anak. Jadi itu yang susah itu ketika ngomongin soal trauma, karena trauma itu perlu jangka waktu yang agak lama untuk membuat kita bisa rilis dan sebagainya. Dan tentu saja soal kebenaran kan kita nggak bisa rilis. Kebenaran itu ya harus kita terus kejar bahkan sampai saya mati misalnya. Itu akan kita lakukan. Jadi itu sih keyakinan itulah ya, konsistensi itulah yang membuat aku hari ini seperti ini gitu. Keyakinan itu sih. Aku dulu pernah ya, karena aku kan selalu mencari peluang-peluang ya, gimana cara mengejar keadilan untuk almarhum. Jadi ruang-ruang itu harus kita cari memang. Kita harus kreatif. Sampai satu hari ada wawancara, karena buat aku ketika kita bicara terus tentang Cak Munir, maka orang akan ingat. Ketika orang ingat, kenapa ya akan bertanya, dan ketika bertanya kita bisa menjelaskan. Dan di sanalah kemudian aku pernah diserang juga, bagaimana aku dimaki-maki soal caraku mengkampanyekan itu. Nah kemudian orang itu aku bilang, oh saya senang sekali dikritik, tapi kritiknya harus membangun. Kalau Anda hanya memaki-maki, itu saya nggak mau mendengarkan. Tapi saya mau minta tolong sama kamu. Apa kira-kira yang ide kreatif apa yang membuat kamu bisa menolong aku untuk kampanye lebih bagus? Nggak bisa. Jadi kalau hanya hater aja, siapapun bisa gitu loh. Tapi yang kita cari orang yang memang betul-betul kreatif. Dan sejak itu banyak sekali orang justru, Mbak kalau aku pengen support apa ya yang aku bisa lakukan ya. Setidaknya kalau hari ini kan kita pasang aja hal-hal yang terkait dengan apa yang kita perjuangkan. Misalnya Afan kemarin ya dibunuh, kita bisa tarik kayak turut berduka cita, terus kita minta terus ini jadi bagian dari ruang keadilan yang harus diberikan kepada Afan, dan kita rasa keadilan kita kan tersakiti. Jadi itu yang harus dijawab oleh pengadilan, karena tidak hanya kemudian si pelaku itu hanya karena melanggar kode etik kemudian dipecat, sudah. Itulah namanya impunitas. Karena kalau kamu seorang pejabat, kamu punya jabatan dan kamu punya pangkat, kemudian kamu bisa bebas. Karena cuman kalau harusnya kan ketika dia dipecat, kemudian ketika dia dicopot dari jabatannya, dia harus dibawa ke ke pengadilan sipil dong. Dan dia harus mempertanggungjawabkan bagaimana dia bisa melakukan pembunuhan itu. Jadi itu kan yang akan tentu saja ditunggu oleh masyarakat banyak soal keadilan itu yang kita tunggu. Jangan jadi impunitas baru yang selalu ada lagi gitu loh. Jadi menurutku Andovi terus bisa melakukan
itu tadi mengingatkan kepada publik. Serangannya pasti luar biasa. Yang namanya buzzer itu mereka itu nggak tahu malu karena mereka makan uang kita dan kemudian ya kayak tikus-tikus itu tadi yang mereka bangga gitu loh. Kemudian ya itu mah dipakai. Makanya lagi-lagi kita harus cerdas untuk melihat kita jangan terjebak pada narasi kita akan dihorizontalkan. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang di hide aja atau kalau memang nggak perlu dikasih komen ya nggak usah dikomen. Kalau aku dulu ya udah makanya bikin kreasi seperti bikin aksi kemisan, bikin buku, bikin museum Munir. Itu bagian ruang-ruang di mana energi kita itu kita taruh hal yang bagus terus gitu loh. Dan kemudian memberikan ruang-ruang di mana ayo kita ngobrol, kita putar film, kita bikin diskusi. Itu bagian juga ruang di mana kita bisa tidak kelelahan dengerin hal yang memang akan ditempelkan. Speak up terus, jangan berhenti karena ketika kita berhenti bicara, ketika kita diancam, itu berarti sudah mengabulkan atau memberi jalan kepada orang-orang jahat itu untuk menindas kita. Rezim terutama, barangkali juga orang-orang sipil itu juga dibayar tadi yang aku bilang, dan itu mereka akan dihorizontalkan dengan kita, makanya kita bisa menolaknya dengan terus bicara terus, jangan diam. Makanya kan di aksi kamisan kita teriak selalu jangan diam, lawan. Jadi itu bagian dari memang ruang hidup kita memang untuk itu. Yang penting kita tidak melakukan kekerasan karena itu hal yang akan ditunggu oleh aparat untuk melegitimasi mereka bisa memukul kita lagi. Jadi itu yang harus kita pegang adalah jangan mau dihorizontalkan, jangan mau terprovokasi. Jadi terus damai. Nah, jadi itu. Kalau kita kecapean, ya healing-healing nggak apa-apa lah. Ngangkat beban yang tadi bawa barbel atau olahraga nge-gym nggak apa-apa. Saya kadang-kadang juga ngumpul deh sejenak sama teman-teman SMP ku atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman NGO. Ayo kita ngopi-ngopi. Nggak apa-apa, ayo nonton kita. Itu bagian dari kita, ya kita manusia biasa yang punya ruang di mana kita juga kelelahan. Ya healing itu bagian dari ruang di mana kita akan ngecas sebentar untuk kemudian fight lagi. Jadi jangan diam, lawan. Itu kuncinya. Sebetulnya tadi aku udah bilang ya, karena di hari ini ada medsos, bisa selemah-lemahnya iman lah ya kalau kita bilang, ngomonglah di medsos tentang hal yang memang benar. Tapi jangan asal ngomong ya, sekali lagi harus riset dulu, lihat lagi lembaga-lembaga yang kredibel, apakah aku bisa repost atau apa, itu hal yang sangat selemah-lemahnya. Kalau kemudian kadang-kadang kalau hanya ngomong doang di itu kan nggak nyata ya, aksi itu kan perlu hal yang nyata ya, kita mendukung solidaritas itu bisa ikut bicara di depan, memimpin gerakan dalam ruang kita protes kepada pemerintah secara langsung, atau juga memberikan dukungan seperti kalau ada yang digebuk. Sebetulnya sih kita kepengen ya aparatnya itu nggak perlu gebuk gitu kan, kalau bisa gitu. Karena selama ini yang aku contohkan dalam kasus Cak Munir itu tidak pernah selama ini yang demonya itu sampai rusuh dan sebagainya, itu tidak pernah. Jadi kita selalu demonya itu selalu damai dan memang rata-rata akhirnya ada yang didengarkan, ada yang tidak. Tapi ya itu bagian dari ruang di mana kita bisa belajar juga gitu, bagaimana kalau turun ke jalan harus kayak apa supaya tidak terprovokasi. Jadi hal-hal kayak itu. Terus kemudian juga membangun solidaritas, mengajak teman-teman, itu juga bagian. Tapi itu kalau yang ke jalan ya, kalau yang enggak bisa juga bantuin teman yang sakit atau apa, kan bisa itu juga menyediakan, ada yang lapar atau apa, minum. Tapi kadang-kadang kita dulu hati-hati karena peristiwa 98 dulu pernah ada yang tiba-tiba ngirimin minuman dan sebagainya, ternyata itu ada diisi sesuatu yang ternyata itu membuat teman-teman yang demo jadi malah pingsan dan sebagainya. Jadi itu juga harus hati-hati. Makanya ketika kita
Kadang-kadang ada orang yang ngasih, itu siapa? Tanya dan sebagainya. Harus ada referensi dari orang itu, rekam jejak dan sebagainya. Selalu harus hati-hati. Selain itu kan ada teman-teman seniman atau bikin puisi, nyanyi, lagu. Sekarang ini udah banyak perlamaran lagu-lagu perlawanan band-band yang keren-keren, dan saya pikir seniman-seniman pun di teater, di film, semuanya itu bisa bagian dari melawan pembungkaman tadi dengan cara masing-masing. Jadi banyak cara aku pikir si Andovi bisa jadi influencer, dan itu bisa diteruskan, nggak perlu takut. Kalau misalnya dikriminalisasi seperti Del Pedro dan sebagainya, itu cara-cara memang yang ingin dilakukan, yang memang akan dilakukan oleh rezim yang memang otoriter. Mereka akan ketakutan dengan masyarakat sipil yang terus bicara. Mereka pengen kita diam, dan mereka pengen membungkam kita. Jadi mereka akan resah ketika kita terus bicara. Mereka rata-rata kan anti kritik memang. Jadi terus bicara. Buat saya sih itu speak up, terus merawat ingatan, dan siapapun yang ingin menghapus sejarah bangsa kita tentang pelanggaran HAM, kita harus terus melawan juga, gitu loh. Jadi makanya penting buat kami menuliskan, menarasikan kembali suara korban itu penting. Suara itu tidak bisa direbut oleh siapapun, karena itu adalah validasi korban. Jadi itu saja. Saatnya semua hal yang kita lakukan ini digantikan oleh anak-anak muda yang keren. Saya pikir keren karena mereka berani speak up dan teruslah bicara, teruslah berisik untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan itu. Jadi jangan mau terprovokasi dan kemudian dihorizontalkan. Sekali lagi tetap semangat dan harus fokus siapa yang kita lawan. Rezim yang penindaslah yang kita lawan. Jadi itu, semangat dan terus melawan.